Semuanya, kembali lagi di channel Philosophy of Science, di mana channel ini sangat konsisten membahas filsafat dan sains. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara atom dan ilmu filsafat. Nah, kita akan melihat bagaimana pemikiran filsafat dapat membantu kita untuk lebih memahami konsep dan sifat dari atom itu sendiri. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Check it out. Yang pertama, apa sih atom itu? Atom adalah unit terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Dalam ilmu fisika, atom dianggap sebagai bahan penyusun dunia. Namun dari segi filsafat, atom memiliki makna yang lebih dalam. Atom mengandung sifat-sifat seperti ketiadaan, keteraturan, dan ketidakpastian yang mengunggah imajinasi para filsuf. Nah, berikut ini kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video dari seorang profesor dari Royal Institute yang akan menjelaskan apa sih atom itu. Atoms in action. Why are atoms important? Because atoms are fundamental building blocks of all matter. Everything in the world is made up of atoms, including the DNA, personal computers, aeroplanes, in fact everything. And everything starts with atoms. That's why they're important. Jadi, dari penjelasan beliau, atom adalah materi yang fundamental, penyusun sesuatu yang ada di dunia, termasuk DNA, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melihat atom dalam filsafat. Salah satu konsep penting dalam filsafat adalah reduksionalisme. Apa sih reduksionalisme itu? Reduksionalisme adalah pandangan bahwa segala sesuatu dapat dijelaskan dalam bentuk sederhana dan dasar. Dalam hal ini, atom dipandang sebagai bagian terkecil dari materi dan dianggap sebagai bagian terpenting dari semua objek. Pandangan ini memiliki kaitan dengan atomisme, sebuah teori filsafat yang menyatakan bahwa seluruh dunia itu terdiri dari atom. Atomisme menjadi salah satu konsep penting dalam filsafat karena memberikan pandangan baru tentang filsafat materi dan dunia. Dalam pandangan atomisme, dunia bukanlah merupakan suatu kesatuan yang utuh, melainkan sekumpulan atom-atom yang saling berinteraksi. Menurut atomisme, sifat dan perilaku dari suatu benda dapat dijelaskan dan mengamati sifat dan perilaku atom-atom penyusunnya. Atomisme juga menyatakan bahwa benda-benda yang berbeda memiliki sifat dan perilaku yang berbeda karena mereka terdiri dari atom-atom yang berbeda juga. Pandangan atomisme dalam filsafat berasal dari pandangan atomisme dalam fisika klasik yang menyatakan bahwa seluruh materi terdiri dari atom-atom yang tak terbagi dan mematuhi hukum-hukum fisika yang sama. Namun, pandangan atomisme dalam filsafat lebih luas, mencakup pemikiran tentang sifat-sifat dunia, keberadaan identitas, serta pemikiran tentang realitas dan kesatuan dunia. Atomisme sangat mempengaruhi perkembangan sains modern, terutama dalam bidang kimia dan fisika. Konsep atom digunakan dalam menjelaskan sifat dan perilaku dari benda-benda dalam dunia fisik. Selain itu, pandangan atomisme juga menjadi landasan bagi banyak teori dalam fisika modern seperti mekanika kuantum. Meskipun konsep atomisme dalam filsafat telah dikembangkan selama ribuan tahun, pandangan ini masih menjadi topik debat di kalangan para filosof. Beberapa filosof mengkritik pandangan atomisme karena dianggap terlalu reduktif. Sementara yang lain berpendapat bahwa pandangan ini penting untuk memahami sifat dasar dunia. Atom dalam sains. Dalam sains modern, atom dipelajari dalam bidang ilmu kimia dan fisika. Atom dianggap sebagai bahan penyusun materi dan sifat-sifatnya dapat dijelaskan dengan menggunakan teori dan hukum fisika. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pandangan atomisme dalam filsafat menjadi usang atau tidak berlaku lagi. Dari semua konsep yang di atas, kita dapat melihat bahwa konsep atom tidak hanya memiliki arti dalam sains, namun juga dalam filsafat. Konsep atomisme dan reduksionalisme menjadi pandangan yang penting dalam filsafat karena memberikan pemahaman baru tentang sifat dunia dan materi. Atomisme dan reduksionalisme memungkinkan kita untuk memahami dunia dalam bentuk yang lebih sederhana dan dasar. Kira-kira itulah penjelasan singkat mengenai hubungan atom dan ilmu filsafat. Dan semoga video ini bermanfaat.
sehingga dapat menambah wawasan kita semua tentang dunia filsafat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk video-video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.